Selamat pagi saudara-saudariku para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya kami senantiasa bersukacita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Panggilanku adalah cinta. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, perintah untuk saling mengasihi disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes hari ini. Tidak sebatas sayang-sayangan sepasang kekasih, tetapi sebuah cinta universal dengan standarnya adalah Tuhan sendiri. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Setiap murid Kristus harus saling mengasihi. Kasih Yesus dipenuhi tanggung jawab. Ia mencintai sampai selesai, tidak berubah-ubah dalam pelayanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih kita selalu punya intensi dan pilihan. Kerap kali membeda-bedakan. Kita gampang merasa bosan dan lelah untuk saling mengasihi. Kasih yang hanya tahu memberi diri satu sama lain tanpa batas. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pernah berkata, "Panggilanku adalah mencintai, cinta Allah dan sesama dengan sepenuh hati."
Dasar pandangan Santa Teresia adalah Yesus yang sangat mencintai dan mengasihi kita semua tanpa batas. Kita diajak sebagai para pengikutnya untuk saling mencintai dan mengasihi satu sama lain. Kita semua para pengikutnya dan mencintai adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat selalu berada dalam persatuan dengan Allah, karena Allah itu sendiri adalah Sang Cinta, Deus Caritas Est. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan, inilah perintahku kepadamu, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Semoga Paskah Kristus memampukan kita untuk selalu hidup saling mengasihi, karena dengan demikian kita akan dikenal sebagai murid-murid Yesus. Kamu adalah sahabat-sahabatku, vos amici me estis. Sahabat sejati dan sahabat setia, selalu setia dan komitmen dalam suka dan duka, saling mendukung, mengasihi, dan menghormati satu sama lain. Sahabat sejati juga mau saling menegur bila ada hal yang kurang benar. Sahabat jadi kontrol sosial demi cinta dan kebaikan hidup bersama. Yesus, sahabat sejati, kamu adalah sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus berkorban demi keselamatan kita. Kita diajak untuk menjadi sahabat sejati yang saling menerima dan saling memberdayakan hidup satu sama lain. Hidup seorang murid bersumber dari kasih dan bermuara di dalam kasih. Hidup dari kasih dan dalam kasih inilah sumber sukacita sejati. Tuhan Yesus bersabda, tinggallah di dalam kasihku. Dalam kasih Yesus ada sukacita, maka Yesus ingin supaya sukacitanya ada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Inilah sukacita kasih. Tinggal dalam Yesus berarti kita diajak untuk tetap berada dalam kesatuan dengan Tuhan, menetap pada pokok anggur, berada dalam gerejanya. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk tinggal dalam kasih Yesus adalah berbagi kebaikan, rahmat dan berkat yang kita terima dari Allah Bapa. Kita berbagi kasih dengan tindakan sederhana seperti kunjung orang sakit, mendoakan orang yang sakit, membantu sesama yang menderita, mengunjungi para jompo, dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan mengalami kepenuhan sukacita dan kasih dalam hidup. Papa Suci Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada 3 kata penting yang perlu kita gunakan dalam memelihara dan menumbuhkan sukacita kasih itu dalam hidup kita. Pertama, tolong. Kedua, terima kasih. Ketiga, maaf. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Peristiwa pemilihan Rasul Matias sebagai rasul untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot sungguh sangat menarik. Pertama, calon harus mereka yang mengalami dan menjadi saksi hidup Yesus sendiri. Kedua, pemilihan dilakukan dengan membuang undi yang didasarkan atas doa. Ketiga, Rasul Matias dilukiskan dengan sebuah kapak dan buku putih yang terbuka dengan tulisan Super Matiam.
Tuhan Yesus, kobarkanlah hati kami untuk senantiasa hidup dalam sukacita kasih. Santo Matias Rasul, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.